Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk anggota kelompoknya, yaitu Eka Citra Meilandri, NIM L200 200 003, Ramzidia Ali Fadil Razan, NIM L200 200 029. Yang ketiga, Anis Zulaiha, NIM L200 200 040. Yang keempat yaitu Syarifuddin Zahri, NIM L200 200 051. Yang kelima yaitu Nanda Maitrisya Bella, NIM L200 200 052. Yang terakhir yaitu Dionika Wida Amali, NIM L200 200 069. Nah, di sini saya akan menyampaikan kedudukan dan fungsi akal. Nah, akal adalah merupakan barometer bagi keberadaan manusia. Manusia yang tidak menggunakan akal yang terdiri dari daya pikiran dan kolbu, maka hilanglah ciri dan sifat manusianya. Namun, penggunaan akal yang berlebihan dan di luar proporsinya juga akan menyebabkan tergelincirnya manusia ke lembah dosa yang kesesatan. Fungsi kedudukan akal dalam upaya memahami Islam. Pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketiga, akal sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan As-Sunnah untuk dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Keempat, akal berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi seisinya. Kedudukan dan fungsi wahyu. Wahyu dapat dipahami sebagai wahyu langsung atau Al-Quran, ataupun wahyu tidak langsung atau Al-Sunnah. Kedua-duanya memiliki fungsi dan kedudukan yang sama, meski tingkat akurasinya berbeda karena disebabkan oleh proses pembukuan dan pembakuannya. Al-Quran langsung ditulis semasa wahyu ini diturunkan dan dibukukan di masa awal Islam, hanya beberapa waktu setelah Rasul Allah wafat atau masa Khalifah Abu Bakar. Sedangkan Al-Hadis atau Al-Sunnah baru dibukukan pada abad kedua Hijrah atau masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Fungsi kedudukan wahyu dalam memahami Islam. Yang pertama, wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengamalan ajaran Islam harus dirujukan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, wahyu sebagai landasan etik. Karena wahyu itu akan dapat berfungsi bila akal difungsikan untuk memahami. Maka akal sebagai alat untuk memahami Islam harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri agar hasil pemahamannya benar dan pengamalannya pun menjadi benar. Akal tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip etik yang diajarin oleh wahyu. Kebenaran akal. Akal bersifat relatif, partikular, dan tentatif. Oleh karenanya, hasil pemikiran manusia atau ulama dalam memahami wahyu pun bersifat relatif. Atas dasar itu, Islam mengajarkan untuk memahami dan mengamalkan dinul Islam dengan rujukan yang jelas dengan cara ijtihad atau minimal itibah dan melarang bertaklid. Kebenaran wahyu. Wahyu sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi atau Rasulullah baik secara lafis atau langsung berupa Al-Quran maupun secara maknawi maupun irsyadi atau tidak langsung berupa Al-Sunnah. Sedangkan Allah adalah zat yang maha benar, mengatasi segala kebenaran yang ada. Oleh karenanya, nilai kebenaran wahyu bersifat mutlak dan mengikat, juga universal dan lestari.
Pengertian ijtihad, ittiba, dan takhlid. Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan akal untuk memahami wahyu dengan bimbingan niat ibadah dan ikhlas lillahi ta'ala dan didukung dengan perangkat dan persyaratan yang memadai. Ittiba adalah mengikuti hasil pemikiran atau pendapat orang lain dengan berusaha kritis dan memahami dasar dalilnya. Sedangkan takhlid adalah mengikuti pendapat hasil pemikiran orang lain secara membabi buta. Pesannya adalah, meletakkan akal dan wahyu secara fungsional akan lebih tepat dibandingkan struktural, karena bagaimanapun juga akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu, dan wahyu dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan manusia yang harus melibatkan akal untuk memahami dan menjabarkan secara praktis. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan yang jelas, yakni sebagai hamba dan khalifah Allah, dan untuk mencapai tujuan tersebut manusia dibekali akal dan wahyu.